Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zelfidayanti dari Prodi Farmasi tingkat 3. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai pijat bayi yang berjudul Hubungan pijat bayi dengan lama waktu tidur pada bayi. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Tidur merupakan salah satu bentuk adaptasi bayi terhadap lingkungannya. Kualitas tidur tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya saja, namun kualitasnya juga. Kualitas tidur bayi sangat berpengaruh pada pertumbuhan bayi menurut Prasetya tahun 2009. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur bayi adalah dengan dipijat. Pijat bayi adalah gerakan usapan tubuh bayi dimulai dari kaki, perut, dada, wajah, tangan, dan punggung bayi menurut Lau tahun 2000. Teknik pemijatan akan meningkatkan tonus vagal sehingga merangsang saraf vagus. Rangsangan pada saraf vagus atau saraf parasimpatis akan merangsang sel enterkromafin dalam saluran gastrointestinal untuk mengeluarkan hormon serotonin. Serotonin dapat menginduksi rasa ngantuk dan memberikan ketenangan atau antidepresan menurut Guiton tahun 2007. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu jenis penelitian pra-eksperimental dengan rancangan one group pre-test post-test. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi laki-laki dan perempuan di BPS Opsi Okta Trimujo, Lampung Tengah. Pengambilan sampel dengan metode konsekutif sampling diperoleh 25 responden. Kriteria inklusi adalah semua bayi usia 3-6 tahun, bayi sehat, bayi ASI eksklusif, sedangkan kriteria eksklusif yaitu bayi cacat atau sakit, bayi demam atau suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Dapat kita lihat pada tabel 1 yaitu frekuensi lama tidur bayi sebelum dilakukan pijat bayi yang terbanyak adalah 13 jam sebanyak 12 bayi atau 40%, dan sesudah dilakukan pijat bayi yang terbanyak adalah 14 jam sebanyak 13 bayi atau 52%. Hasil yang kedua yaitu di mana berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa rata-rata lama tidur bayi sebelum dilakukan pijat bayi adalah 12,88 jam dengan standar defisiensi 0,726. Lama tidur bayi yang terendah adalah 12 jam dan lama tidur bayi yang tertinggi adalah 14 jam. Sedangkan rata-rata lama tidur bayi setelah dilakukan pijat bayi adalah 14,32 jam dengan standar defisiensi 0,627. Lama tidur bayi dengan yang terendah adalah 14 jam dan lama tidur bayi yang tertinggi adalah 15 jam. Selisih nilai mediannya adalah 1. Hasil yang ketiga yaitu pada tabel 3 uji statistik didapatkan p-value didapatkan 0,000 atau p-value kurang dari alfa 0,05. Artinya ada hubungan antara pijat bayi dengan lama waktu tidur pada bayi. Pembahasan. Hasil penelitian diperoleh rata-rata lama waktu tidur sebelum dilakukan pijat bayi adalah 12,88 jam dengan standar defisiensi 0,726. Sedangkan setelah dilakukan pijat bayi terdapat rata-rata lama tidur adalah 14,32 jam dengan standar defisiensi 0,627. Hasil uji statistik didapatkan p-valuasi didapatkan 0,00 atau p-value kurang dari alfa 0,05. Artinya ada hubungan antara pijat bayi dengan lama waktu tidur pada bayi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofa dan kawan-kawan pada tahun 2014. Rata-rata kualitas tidur bayi umur 3-6 bulan meningkat antara sebelum dan setelah dipijit, yaitu
6,88 menjadi 8,75. Ada pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi umur 3-6 bulan di Poliklinik Kesehatan Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa pijat bayi mempunyai pengaruh terhadap lama tidur bayi. Kualitas tidur bayi dilihat dari cara tidurnya, lama tidur, waktu yang diperlukan untuk tidur, frekuensi terbangun, dan aspek subjektif seperti kepuasan tidur. Lama waktu tidur yang ideal bagi bayi normal adalah yaitu usia 1-4 minggu, yaitu 15-16 jam per hari. Usia 1-4 bulan yaitu 14-15 jam per hari. Usia 1-3 tahun yaitu 12-14 jam per hari. Usia 3-6 tahun yaitu 10-12 jam per hari. Dengan pemijatan lama, tidur bayi yang kurang akan meningkat sesuai dengan kebutuhan menurut usianya. Dalam pemijatan bayi terdapat teori perubahan gelombang otak. Perubahan gelombang otak tersebut terjadi akibat terangsangnya aktivitas sistem saraf otonom parasimpatis Nusli-Rolf. Perangsangan saraf parasimpatis pada Nusli-Rolf akan mengakibatkan penurunan metabolisme tubuh, denyut nadi, tekanan darah, frekuensi pernapasan, dan peningkatan sekresi serotonin. Pijatan pada bayi juga dapat mengakibatkan perangsangan pada hipotalamus yang merangsang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari juga menghasilkan endorfin dan enkephalin, menyebabkan tubuh menjadi rileks dan menimbulkan perasaan tenang sehingga ketegangan berkurang dan memudahkan bayi untuk tidur. Perasaan rileks dan tenang bayi akan lebih mudah untuk memperoleh tidur yang lebih lelap dan berkualitas. Melalui teknik pijat bayi yaitu pijat pada wajah, dada, lengan, kaki, dan punggung, di mana ibu memberikan sentuhan disertai dengan penekanan lembut pada bayi akan menyebabkan ujung-ujung saraf yang terdapat di permukaan kulit bereaksi terhadap sentuhan. Selanjutnya, saraf tersebut akan mengirimkan pesan-pesan ke otak melalui jaringan saraf yang berada di medula spinalis. Proses tersebut dapat menyebabkan perangsangan pada reseptor saraf sensorik perifer, terutama reseptor tekanan rangsangan. Sistem saraf parasimpatis ini terlibat dalam proses tidur. Kesimpulan, dapat kita simpulkan dari hasil tersebut menyatakan bahwa pijat bayi sangat penting diberikan kepada bayi karena dapat meningkatkan lama tidur bayi, di mana tidur bayi tidak menjadi rewel dan lebih nyaman. Di mana dapat kita lihat dari responden sebanyak 25 yaitu yang dilakukan pijat bayi diperoleh hasil rata-rata lama tidur bayi sebelum dilakukan pijat bayi adalah 12,88 jam. Setelah dilakukan pijat bayi yaitu menjadi 14,32 jam. Nilai median sebelum dan setelah pijat bayi adalah 13 jam dan 14 jam. Ada hubungannya antara pijat bayi dengan lama waktu bayi pada nilai value 0,00 atau p-value kurang dari alfa 0,05. Sekian review dari saya mengenai hubungan pijat bayi dengan lama waktu tidur pada bayi. Terima kasih telah menonton video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.